Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Reza Saputra, NIM 24241106, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan melakukan analisis data fiktif menggunakan SPSS dengan fokus pada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dengan tema analisis perbedaan hasil belajar dasar pemrograman antara mahasiswa yang belajar menggunakan video tutorial dan modul teks. Data yang digunakan adalah data fiktif. Nilai hasil belajar dasar pemrograman terdapat dua kelompok, yaitu yang belajar menggunakan video tutorial dan kelompok yang belajar menggunakan modul teks. Jumlah respondennya adalah 20 orang. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Baik, di sini saya akan menginput data fiktif terlebih dahulu. Kita akan di sini sudah saya salinkan. Kita ke variabel view, terus masukkan nama kelompok di sini. Desimalnya kita masukkan 0, labelnya kelompok video tutorial. Terus value-nya kita isi dua kelompok yang menggunakan video tutorial. Kita masukin kode kelompoknya itu 1. Lalu di sini kita tulis video tutorial. Lalu klik OK. Lalu kita masukin kode 2. Lalu di sini kita ketik modul teks, lalu OK lagi. Di sini kita pilih scale, lalu terus nilainya kita tulis ini hasilnya. Kita ke data view. Ini kita perlebar. Jadi di sini kita input data fiktifnya terlebih dahulu. Ini kita copy saja langsung. Kita paste ke sini. Terus kita input nilainya. Kita copy lagi. Baik, di sini saya akan menganalisis datanya menggunakan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama kita ke analyze, terus ke descriptive statistik, terus ke explore. Habis itu nilainya ke dependent list. Lalu kelompoknya kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik plots. Yang ini kita centang. Lalu continue, lalu OK. Baik, datanya sudah kelihatan teman-teman. Jadi kita di sini
kita fokus ke deskriptif. Jadi ini menggambarkan nilai rata-rata siswa yang menggunakan video tutorial dan modul teks. Ini teman-teman 86,50. Terus nilai minimumnya 82, maksimumnya 91. Yang menggunakan modul teks nilai rata-ratanya 75,50. Nilai minimumnya 71 dan nilai maksimumnya yaitu 80. Terus yang paling penting adalah tes minimalitasnya teman-teman. Jadi kita lihat datanya normal atau tidak. Kita lihat di base of normality di Kolmogorov, Smirnov. Jadi signifikannya itu adalah titik 200, artinya sebelum titik itu ada nolnya. Jadi signifikasinya adalah 0,200. Kemudian yang menggunakan modul teksnya juga adalah 0,200. Berarti nilai siswa yang menggunakan video tutorial dan modul teks adalah 0,200. Berarti lebih dari 0,05. Jadi data dikatakan normal jika lebih dari 0,05. Sedangkan ini adalah 0,200. Berarti datanya normal ya teman-teman. Baik, sudah selesai ya teman-teman uji normalitasnya. Selanjutnya kita analisis datanya menggunakan uji homogenitas. Baik, di sini kita langsung saja ke analyze, terus ke compare, terus kita ke one way ANOVA. Kemudian kita masukkan nilai ke dependent list. Kelompok kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option, lalu kita klik homogeneity of variant test, lalu continue, lalu klik OK. Klik OK. Baik, berdasarkan hasil tes of homogenitas of variance, diperoleh nilai signifikasinya adalah 1,00. Pada bagian base of minor, pengambilan keputusan jika signifikan lebih dari 0,05, maka variasi itu homogen. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka variasi datanya tidak homogen. Karena nilai signifikannya 1,00 lebih dari 0,05, maka kemungkinannya diterima, artinya variasi nilai hasil belajar pada kelompok video tutorial dan model teks adalah homogen atau sama. Berarti kesimpulannya data memenuhi asumsi homogenitas yang dapat dilanjutkan menggunakan independent sample test dengan asumsi equal variance asumsi. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis menggunakan uji hipotesis. Yang pertama-tama kita ke analyze, kita ke regression, kemudian linear, masukkan nilai ke dependent, kelompoknya ke independent, lalu klik OK.
Nah, tampilannya seperti ini. Kita fokus ke ANOVA dan koefisien. Hipotesis yang digunakan 0 tidak terdapat perbedaan. Nilai hasil belajar antara kelompok video tutorial dan modul teks. Terus di satunya terdapat perbedaan nilai hasil belajar antara kelompok video tutorial dan modul teks. Berdasarkan output SBSS pada tabel ANOVA diperoleh nilai kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Selain itu, pada tabel koefisien, variabel kelompok pembelajaran juga memiliki nilai signifikan kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka halnya ditolak dan H-1 minnya diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai hasil belajar antara mahasiswa yang belajar menggunakan video dan mahasiswa yang belajar menggunakan modul teks. Koefisien variabel kelompoknya pembelajaran sebesar kurang dari 11,00, menunjukkan bahwa terdapat selisih rata-rata nilai sekitar 11 poin antara kedua kelompok. Kelompok dengan rata-rata lebih tinggi memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh terhadap nilai hasil belajar mahasiswa dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Terdapat perbedaan hasil belajar disegitikan antara kelompok yang menggunakan video tutorial dan kelompok yang menggunakan modul teks. Oleh karena itu, HO-nya ditolak dan diterima. Baik, itu saja. Di sini ada kesimpulan. Akhirnya berdasarkan hasil analisis, data menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada uji normalitas dan nilai signifikannya atau subwell pada kelompok video tutorial sebesar dan pada kelompok modul teks sebesar 0,892. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data pada kedua kelompok berdistribusi normal. Terus diuji homogenitas hasil living text menunjukkan nilai signifikansi kalau diuji homogenitas ini, hasil tes menunjukkan nilai signifikansi sebesar 1,00. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok homogen atau sama. Selanjutnya di uji hipotesis. Selanjutnya di signifikasi kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil. Dengan demikian HO-nya ditolak dan H1-nya diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar mahasiswa yang belajar menggunakan video tutorial dan mahasiswa yang belajar menggunakan modul teks.
Berdasarkan hasil uji normalitas, homogenitas, dan hipotesis, data telah memenuhi asumsi statistik yang diperlukan untuk analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai hasil belajar antara mahasiswa yang belajar menggunakan video tutorial dan mahasiswa yang belajar menggunakan modul teks. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh terhadap hasil belajar dasar pemrograman pada data fiktif yang dianalisis. Baik, sekian dari video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.